Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azizah Tegar Purwaningsih, nomor absen 1, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi cara berbakti kepada kedua orang tua. Poin pertama, ada berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang utama. Perilaku ini sangat menjadi pesan penting terhadap orang tua. Contoh berbakti kepada orang tua ada dua. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, cara berbakti kita bersikap rendah diri dan berbicara lemah lembut. Yang kedua, saat orang tua sudah wafat, berbakti kita dengan cara menyelenggarakan pengurusan jenazah. Dalam poin pertama ini terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memperintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu atau bapak. Jika kedua orang tua sampai berlanjut dalam pemeliharamu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian, poin kedua adalah merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ini merawat orang tua atau birrul walidain berupa amalan yang utama. Hukumnya fardhu ain dan amalan ini merupakan hak orang tua atas anaknya. Poin kedua ini terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 14, yang artinya, maksud dari ayat di atas, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan selalu bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Kemudian, poin yang ketiga adalah merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Rendah diri terhadap orang tua adalah sikap di mana dirinya merasa tidak sebanding dengan orang tua. Kasih sayang kepada orang tua adalah fondasi yang berbentuk karakter kita tentang bagaimana harus bersikap dalam berkata kepada orang tua kita. Tidak diperbolehkan menggunakan nada tinggi dan membentak. Sebagai seorang anak yang berbakti, kita harus senantiasa mendoakan orang tua kita supaya selamat dunia dan akhirat. Poin ketiga ini terkandung dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Kemudian yang keempat, poin keempat adalah rela berkorban demi orang tua. Rela berkorban adalah salah satu sikap yang perlu ditanamkan di dalam diri seseorang supaya nantinya tercipta kedamaian. Sikap rela berkorban harus diterapkan di mana saja dan sama siapa saja, contohnya demi orang tua. Ada beberapa hal yang membuat kita rela berkorban demi orang tua. Contohnya, lebih membantu orang tua daripada bermain bersama teman, memilih membantu orang tua, menjaga adik daripada bermain. Kemudian, poin keempat ini terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kemudian yang kelima, poin kelima adalah meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Rela atau ridho adalah ikhlas mengizinkan atau menerima ataupun merestui sesuatu bagaimanapun keadaannya. Ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapat ridho Allah. Contohnya, saat kita ingin bermain, maka kita harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu. Bila orang tua mengizinkan, maka bolehlah kita keluar. Tapi bila orang tua tidak mengizinkan, maka lebih baik kita tinggal di rumah mendengarkan perkataan orang tua. Poin kelima ini terkandung dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Kemudian yang terakhir ada poin 6, adalah berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Dalam poin ke-6 ini terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 15. Dalam ayat 15 Surat Luqman, dia akan menjelaskan bahwa jika kedua orang tua kita menyuruh untuk
untuk menyekutukan Allah, maka jangan menaatinya. Tetapi ikutilah kedua orang tuamu ke jalan yang baik. Jadi, walaupun orang tua kita berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan juga. Karena sesungguhnya ada saat di mana kedua orang tua kita menjadi petunjuk menuju jalan Allah. Contohnya, ketika kedua orang tua kita memarahi kita, sebaiknya jangan menyimpan dendam kepada orang tua kita. Berusahalah untuk menerima amarah dari kedua orang tua kita, jangan malah ikut emosi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.